Okay guys, welcome back to Eldrix Final Whistle. Sorry banget, gue nggak sempat upload kemarin atau bikin video hari Senin, karena harusnya kan kalau olahraga apa bola tuh hari Senin ya. Tapi ya udahlah, maksudnya kayaknya ntar gue mau bikin langsung 2 video. Pertama itu Eldrix Final Whistle, kita bahas soal sepak bola dulu. Terus nanti video selanjutnya ya bahas soal NFL lah, American Football. Ada banyak banget pertandingan seru minggu weekend kemarin. Oke. Untuk sepak bola sekarang, Final Whistle kita bakal ngebahas mungkin utamanya Liga Inggris ya. Terus gue bakal bahas cukup deep down soal beberapa pertandingan Liga Inggris. Terus mungkin gue cuma bacain soal La Liga sama Serie A. Sama yang terakhir ada soal berita timnas. Kayaknya ini juga bakal menarik juga sih. Ya, oke, langsung aja. Kita mulai dari MU kali ya. MU Tottenham, which is kemarin 2-2. Ya kan, jadi awalnya itu gol dari Mbeumo, terus di comeback sama Tottenham dari Mathys Tel, terus juga si Richarlison itu nyetak gol di injury time. Udah selebrasi udah paling keren lah, cuma sayangnya di akhir-akhir si Mathys Delik bisa ngasih header di corner di menit-menit akhir banget, jadi skornya jadi 2-2. Oke, kalau gue ngeliat ini gimana ya, dua tim yang emang banyak banget lubang yang bisa dieksploitasi. Ya paham lah kalau dari MU bisa kita lihat banget gitu, kayak apa namanya, banyak banget momen dimana mereka itu kurang ada pressing ketika si tim lawannya itu megang bola. Makanya jadi kayak kelihatan banget tuh Tottenham pas di akhir-akhir ketika mereka udah mau mulai ngasih ngejar ketertinggalan, itu mereka di uh, 3/4 lapangan itu lebih leluasa gitu, cukup leluasa banget, karena MU keren banget tuh pengennya kayak di belakang aja gitu, nggak mau banyak gerak. Nah, tapi akhirnya tembus juga lah gitu kan, si Mathys Tel sama si Richarlison juga kan. Nah pas itu langsung panik lah gitu kan. Dan ya gol-golnya itu ya gol terakhir dari injury time, sundulan. Ya kalau dibilang beruntung ya mungkin agak beruntung juga kali ya. Maksudnya maksudnya uh, apa namanya? Ya I mean oke lah, si MU itu bisa dapetin imbang. Tapi ya overall kalau kata gue sama-sama mainnya sama-sama kurang bagus sih. Jadi kayak terlalu apa namanya, terlalu banyak celah gitu untuk dieksploitasi. Kalau misalnya mereka ketemu tim-tim yang emang fokus banget kayak City atau Arsenal, ya udah pasti keteteran ini, mau MU ataupun si Tottenham gitu. But at the end of the day ya udahlah, mereka sama-sama imbang. Akhirnya uh, mereka tuh ada di peringkat berapa ya? Kalau nggak salah peringkat 7, MU peringkat 7, Tottenham di peringkat 5. Ya, pada inilah pada di nggak begitu berkembang di peringkatnya gitu kan. Jadi ya itulah soal Tottenham sama si MU.
Next, mungkin gue mau bahas soal Chelsea. Chelsea menang 3-0. Ini gue lihat uh, mainnya uh, lumayan bagus lah. Maksudnya ya emang apa namanya, emang wajar harusnya si Chelsea bisa menang lah, menang dominan gitu kan. Cuma ya balik lagi kan, kalau misalnya uh, lihat kan itu apa, Joe Pedro harus golin, Pedro itu juga harus golin seperti yang gue bilang minggu lalu kan. Dan ini mereka nih orang-orang yang harus bawaannya tuh harus ngegolin gitu loh. Kalau mereka nggak ngegolin dulu, mungkin performanya bakal jelek gitu. Mereka bakal ngerasa performanya jelek gitu. Atau bahkan mereka pun jadi jelek mainnya gitu. Makanya di antara di depan itu gue paling seneng justru si Garnacho gitu, karena Garnacho itu masih tahu gimana caranya passing ke timnya gitu. Makanya dia ngasih kalau nggak salah 2 assist ya, si Garnacho tuh, which is bagus banget kan. Nah, dan gue nggak tahu deh kalau misalnya di depannya itu tipikal winger yang kayak Pedro Neto juga, mungkin alirannya tuh agak kurang enak gitu. Tapi ya udahlah, maksudnya uh, untungnya si Joao Pedro sampai Neto ngegolin kemarin juga, jadi akhirnya bisa menang nyaman lah 3-0 itu. Itu bikin si Chelsea naik ke peringkat 3 kalau nggak salah. Ya, peringkat 3 di bawah Arsenal sama City gitu. Itulah kalau dari Chelsea. Oke, nextnya mungkin kita ke Arsenal. Arsenal dikagetin tiba-tiba dia imbang 2-2 sama Sunderland, kayak which is weird ya, karena normally mereka itu kan minggu kemarin sebelum lawan Sunderland ini dari 10 pertandingan cuma kebobolan 3 gitu kan. Terus sekarang tiba-tiba kebobolan 2 gitu. Oh, agak agak cukup kaget sih gitu kan. Maksudnya dia bisa uh, kayak gini gitu. Ya mungkin bisa jadi nih kayak semacam wake up call lah buat si Arsenal ya. Gimana caranya, karena kan ya apa namanya, mereka tuh kebobol apa, kan kalau pertama kebobolan dulu Balar, terus juga si Saka golin, Trossard golin, tapi endingnya itu si Sunderland nyamain kan, menit di injury time itu ya. Jujur si Sunderland surprisingly mainnya agak cukup ngeri sih gitu, maksudnya uh, bisa jadi antara ini jadi one time thing, atau kedepannya Arsenal mulai menunjukkan hal kayak ini gitu. Berarti kalau emang kayak gini ya emang emang itu tipikal Arsenal gitu kan. Dia selalu bottle job ketika mereka udah leading jauh, which is agak konyol banget kalau mereka sampai nggak bisa juara Liga Inggris musim ini lah. Karena based on klasmen itu udah cukup meyakinkan kan mereka untuk menangin Liga musim inilah gitu. But anyway, at least mereka bisa istirahat dulu lah, nggak gitu kaget karena kan ada international break. Meskipun ketika international break balik itu langsung bakal ketemu sama Tottenham ya, si Arsenal. Let's see if mereka bisa balik lagi ke performance 10 pertandingan awal, atau bahkan mereka agak mulai goyang gitu performanya gitu. Itu oke, jadi MU udah, Tottenham sama udah, sekali tadi Chelsea udah, Arsenal udah, berarti tinggal si
Liverpool ya, Liverpool sama si City. Oke, Liverpool sama City ini, oke, Liverpool City, Liverpool 3-0 kalah dari City. Gol dari Haaland kayak biasa, terus Nico Gonzalez, terus juga Jeremy Doku sempat ada ngegolin si Van Dijk, cuma dianulir karena dianggap offside. Ada si McAllister kalau nggak salah itu siapa gitu. Kayak ini mah jujur Liverpool ngeliat permainan itu ya, ini tipikal yang gua bilang dari kemarin, kelemahan utamanya Liverpool itu ada di defense mereka. Jadi ketika Liverpool coba nyerang, itu biasanya itu di belakangnya itu disisain cuma dua orang. Kemarin Konate sama Van Dijk kan. Maka bahkan kemarin itu Konate tuh ibaratnya kayak di isolate lah gitu kan. Jadi kayak dia pressing trap ke Konate gitu kan. Apalagi pas lagi awal-awal dan goal kick gitu. Akhirnya si ditutupnya gimana, kayak Haaland nutupin si pergerakannya si Van Dijk gitu, terus Foden maju neken si Konate. Nah akhirnya makin tutup lah tuh alur-alurnya tuh, pressing dari pressing yang bagus banget emang, tapi emang kelihatan gitu karena emang tipikal Liverpool itu kalau main ya mereka cuma naruh Konate sama Van Dijk di belakang gitu. Nah ini sebenarnya nih problem utamanya si Liverpool, karena Liverpool itu di belakang itu minimal harus 3 orang. Itu mereka nggak bisa langsung langsung main cepet ke depan gitu, fullbacknya mereka, karena sekarang itu center defendernya mereka itu lagi lemah gitu. Ya udahlah, akuin aja lah, Van Dijk itu udah fall off the cliff, udah bukan prime-nya Van Dijk lagi, jadi harus itu dia tuh lebih dibantu. Konate pun juga bukan tipikal back kelas kelas atas gitu ya, mungkin levelnya kayak B lah gitu, B ya, B plus pun enggak gitu, sekelas B doang lah gitu. Jadi ya ketika mereka ketemu tim yang counter attack-nya bagus banget, kencang banget, atau tim yang pressingnya itu gila banget, ya mereka bakal bermasalah terus. Ya akhirnya kayak begini gitu, karena pressing itu berasa banget gitu. Dan kalau udah kena pressing, akhirnya apa, formasinya mereka tuh agak berubah kan. Jadi kayak si si Soboslai ya, yang tadi di tengah jadi ke pinggir, terus kayak Wirtz yang tadi di pinggir jadi ke tengah gitu. Jadi akhirnya mereka itu yang ada di kiri sama di tengah tuh narik gitu kan, untuk ngebantu si ngebuka aliran bolanya si Konate, dan ya akhirnya putarannya makin kecil gitu, kayak gitu. Terus apalagi juga depannya ya, kalau untuk Salah ya, spesial untuk Salah nih, mungkin bukan buat Salah tapi untuk buat buat kayak olahraga ya, untuk sports itu ada kayak uh, saying lah, kayak pepatah kayak bilang gitu, lebih baik it's better to be a year early daripada a year too late. Maksudnya apa? Maksudnya itu mendingan lu ngejual atau nge-trade pemain yang masih ada sisa prime-nya setahun atau 2 tahun, daripada lu pertahanin tapi dia malah decline pas lagi sama lu. Itu kelihatan banget kan di Liverpool sekarang. Mereka masih cuma mempertahankan pemain-pemain yang sebenarnya udah decline, yang seharusnya mungkin bisa mereka jual musim panas kemarin atau setahun sebelumnya. Karena kelihatan banget beberapa pemain yang jadi starting itu kelihatan itu sebenarnya udah cukup decline gitu. Tapi ya karena mereka nggak mau jual, akhirnya ya jadi kayak gini gitu kan.
coba contohnya kayak ya gue banyak lah, maksudnya ada momen kayak misalnya kayak si Hazard gitu kan. Hazard emang ya sebenarnya dari awal dia main di Liga Inggris itu kan kakinya tuh emang udah cukup berasa lah gitu kan, karena kan waktu di main di Chelsea kan dia selalu dilanggar terus lah kakinya gitu kan. Ya momennya pas dia ngejual 100 juta, ketika di Madrid boom cedera mulu kan gitu, dengan intensitas yang berbeda, kaget ya gitulah. Akhirnya Hazard juga mau nggak mau cuma pensiun-pensiun juga gitu di Madrid tanpa ngeluarin hasil yang uh, berimpact untuk Madrid sendiri gitu, kayak gitu. Di paling itu aja sih kalau misalnya dari City sama Liverpool ya. City overall ya kayaknya udah gue nggak perlu banyak komentar lah, emang mereka sendiri juga tahu mereka itu memang bagus mainnya. Liverpool tadi gue bilang kalau perlu lu formasi 3 back deh, nggak usah nggak usah 5 back begitu, kayak nggak guna. Apa kalau formasi kayak 4 back gitu tapi full back inverted maju, dia cuma berdua, nggak bakal bisa, pasti bakal kecolongan terus si Liverpool ini gitu. La Liga mungkin cepet aja. Madrid Rayo Vallecano 0-0, sementara Barca bisa menang 4-2 meskipun ada kartu merah dari De Jong di terakhir. Lewandowski hat-trick, terus Yamal 1 gol, yaitu dengan hasil itu gapnya agak dideketin, jadi beda 3 poin. Madrid masih nomor 1 di 31, Barca di peringkat 28 gitu. Untuk Serie A ini secara pertandingan kemarin itu lumayan sih, kayak tapi ya begitulah, si Juventus imbang 0-0 tanpa gol. Napoli justru surprisingly kalah lawan Bolonya 2-0. Terus Milan juga nggak bisa menang, dia imbang 2-2, padahal udah sempat menang, udah lead 2-0 kayak dari Salame Karamaleo, tapi ditahan imbang, dibalikin. Yang menang itu cuma 2, si Roma menang 2-0, Pellegrini sama Selic. Terus Inter juga menang 2-0 lawan Lazio dari Martinez sama Boni. Oke, terus juga Sassuolo menang 3-0, which is good lah buat JIZ. Oke, jadi dengan hasil tadi itu peringkat kelihatan banget karena Inter bisa menang, akhirnya dia leading peringkat 1, di bawahnya Roma, poin sama di 24, tapi Inter lebih agresif dalam nyetak gol, jadi dia peringkat 1. Di bawahnya ada Milan sama Napoli dengan poin yang sama, masing-masing 22. Juventus gagal menang, dia cuma dapat 1 poin, dia masih di peringkat 6 dengan 19 poin. Peringkat 5 itu ada Bolonya yang tadi ngalahin Napoli 21 poin. Terus di bawahnya ada Como sama Sassuolo. Nice. Oke, paling itu aja seputaran bola Eropa. Nextnya gue mau bahas soal timnas nih. Timnas ada 2 berita menarik. Yang pertama itu soal Nova Arianto. Jadi Nova Arianto ini dicopot dari timnas U17 habis Piala Dunia U17 kemarin. Dicopot karena dia mau ditaruh di U20. Jadi nextnya si Coach Nova ini bakal megang timnas Indonesia U20
ngegantiin timnya Patrick Kluivert, si Frank van Kempen yang kemarin dipecat juga sama Kluivert dan semua tim staff Belanda. Nah, jadi Novarianto yang ditempatin di U20. Karena kan emang U20 apa namanya, itu anak-anaknya kan anaknya si Coach Nova juga ya, sebelum sekarang mereka, waktu mereka masih U17 lah gitu. Lastly itu soal kandidat salah satu kandidat kuat yang jadi pelatih timnas, which is si mantan pelatih Uzbekistan, Timur Kapadze. Jadi dia udah cabut dari timnas Uzbekistan. Jadi dia itu kan sebenarnya awalnya head coach, terus dia di demote karena mau ditaruh si Fabio Cannavaro, which is sebenarnya agak aneh ya, padahal yang ngebawa itu semua si Timur Kapadze gitu loh, bawa si Uzbekistan pertama kali ke 2026 Piala Dunia kan. Ya akhirnya ya udah si Kapadze cabut, terus dia sempet kayak ditanya lah, mau nggak kalau misalnya ke Indonesia gitu, terus dia bilang kayak dia bilang dia siap untuk ngelatih timnas Indonesia. Dia cuma tinggal nunggu tawaran aja gitu. Ya banyak yang bilang emang dia mungkin pas punya track record yang bagus, karena dia megang pelatih muda juga, dia tuh bisa dibilang similar kayak Sintayong lah, cara dia nge-handle Uzbekistan waktu itu, sehingga sekarang Uzbekistan jadi cukup mantap lah di apa, dipegang sama dia waktu itu. Tapi ya baik lagi, itu baru rumor, belum ada official offer dari timnas juga. Let's see lah itu gimana gimananya. Hopefully kalau emang iya, gue nggak tahu sih, tapi kayaknya harusnya sih kecil kemungkinan ya, karena ya balik lagi, pemain timnas kita sekarang tuh uh, mungkin lebih prefer kalau mau pelatih dari Eropa kali ya, daripada pelatih dari Asia. Itu cuma pendapat gue doang sih. Ya itu sih lah, apakah gimana kedepannya ya, kita lihat gimana Erick Thohir ngehandle permasalahan soal pelatih baru timnas. Oke, itu aja dari gua. Jangan lupa lo untuk subscribe, comment, like, and so on. Nah, kita ketemu lagi nanti minggu depan buat bahas final whistle. Gue bakal lihat-lihat deh, karena kan ada international break ya. Gue nggak tahu bakal ada hal yang menarik atau enggak. Gue coba search berita kayak awal-awal gue posting. Let's see lah. Oke, jangan lupa untuk watch berita gue yang lain. Kalau lo suka NBA, lo suka NFL, terus juga olahraga-olahraga lainnya, lo bisa lihat di situ. And yeah, I'll see you next time.